Awal kisah seorang gadis biasa yang dipaksa luar biasa. Publik mungkin baru mengenal nama April Cirebon saat ia berdiri anggun di panggung Akademi 7 dan dinyatakan menembus posisi top 3. Namun jauh sebelum sorotan kamera dan gemuruh tepuk tangan itu, April hanyalah seorang gadis biasa dari keluarga sederhana di Cirebon. Tidak ada panggung megah, tidak ada popularitas, yang ada hanya satu kenyataan pahit. Sang ayah berada dalam kondisi kesehatan serius dan membutuhkan pengobatan rutin yang biayanya tidak kecil. Di usia yang seharusnya diisi mimpi dan canda, April justru dihadapkan pada tanggung jawab besar yang tidak pernah ia minta. Setiap hari dihantui pertanyaan yang sama, dari mana uang untuk obat besok? Disinilah hidup memaksanya tumbuh lebih cepat dari usianya. Tidak ada pilihan untuk menyerah, tidak ada ruang untuk mengeluh. Hanya ada satu tekad, apapun caranya, ayah harus bertahan. Dari titik inilah, kisah luar biasa ini bermula. Sebuah perjalanan yang kelak mengguncang emosi banyak orang dan membuktikan bahwa keteguhan hati bisa lahir dari tempat paling sunyi. Kamar sempit dan keputusan yang mengubah takdir. Setiap malam saat kebanyakan orang terlelap, sebuah kamar kecil di Cirebon justru menjadi saksi perjuangan sunyi seorang anak perempuan. Di ruang sederhana itu, April menyiapkan ponsel seadanya, merapikan penampilan, lalu menarik napas panjang sebelum menekan tombol live di TikTok. Bukan untuk hiburan semata, bukan untuk popularitas. Live itu adalah pertaruhan. Setiap lagu yang ia nyanyikan adalah harapan. Setiap nada yang keluar adalah doa agar malam itu cukup menghasilkan uang untuk membeli obat sang ayah. Penonton mungkin hanya melihat senyum dan suara merdu. Namun di balik layar, ada kegelisahan yang tak pernah terucap. Ada rasa takut kehilangan, ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang anak. Di titik ini, TikTok bukan lagi media sosial. Ia berubah menjadi panggung perjuangan. Sebuah keputusan sederhana yang kelak membuka jalan tak terduga menuju masa depan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Angamen digital dan realitas yang tak terlihat. Fenomena pengamen TikTok seringkali dipandang sebelah mata. Namun bagi April, itulah satu-satunya jembatan bertahan hidup. Malam demi malam ia menyanyi, menerima permintaan lagu, dan menyapa penonton dengan ramah. Namun realitasnya jauh dari kata muda. Ada malam sepi tanpa gift, ada komentar pedas yang menguji mental, ada suara lelah yang dipaksa tetap stabil. Di saat yang sama, di ruangan lain, sang ayah terbaring lemah ditemani obat-obatan. Setiap kali live berakhir, April menghitung hasilnya dengan tangan gemetar. Bukan untuk membeli barang pribadi, melainkan untuk memastikan obat ayah tidak terputus. Inilah sisi yang jarang terlihat publik. Perjuangan yang tidak dikemas dramatis, tapi nyata. Dari sinilah terbentuk mental baja yang kelak menjadi pondasi kuat saat April melangkah ke panggung yang jauh lebih besar. Doa di balik senyum dan lagu yang dinyanyikan. Ada satu hal yang tidak pernah terdengar oleh penonton TikTok. Doa-doa lirih yang selalu menyertai setiap lagu April. Ia menyanyi bukan hanya dengan teknik, tetapi dengan hati yang penuh ketakutan dan harapan. Setiap nada tinggi seolah menjadi jeritan batin yang disamarkan. Setiap senyum di layar menutupi kecemasan yang terus menghantui. Ketika live berakhir dan kamar kembali sunyi, April seringkali hanya bisa menunduk dan berdoa. Memohon agar Tuhan memberi waktu. Memberi kesempatan, memberi keajaiban. Disinilah kekuatan emosional kisah ini terbentuk. Bukan pada viralitas, melainkan pada ketulusan perjuangan seorang anak yang tidak ingin kehilangan figur paling penting dalam hidupnya. Titik balik, saat dunia mulai mendengar. Perlahan, tanpa sensasi instan, suara April mulai menemukan jalannya. Live yang semula sepi mulai dipenuhi penonton. Nama April Cirebon mulai dikenal. Bukan karena kontroversi, melainkan karena ketulusan dan kualitas suara yang ditempa dari malam-malam panjang penuh tekanan. Video-videonya dibagikan, direkomendasikan, hingga akhirnya sampai ke orang-orang yang tepat. Disinilah takdir mulai berubah arah. Undangan audisi Akademi 7 datang sebagai peluang sekaligus ujian besar. Sebuah pintu yang terbuka lebar, namun juga menghadirkan ketakutan baru. Apakah ia siap meninggalkan zona bertahan hidup dan melangkah ke panggung penilaian nasional? Langkah gemetar menuju panggung Akademi 7. Masuk ke Akademi 7 bukan sekedar pindah tempat bernyanyi. Itu adalah lompatan mental, dari kamar sempit ke panggung besar, dari penonton anonim ke juri profesional.
April datang bukan dengan kepercayaan diri berlebihan, melainkan dengan beban cerita hidup yang berat. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, yang terbayang bukan kemenangan, melainkan wajah ayahnya di rumah. Inilah yang membuat penampilannya terasa berbeda. Ada emosi mentah yang jujur, ada kedalaman yang tidak dibuat-buat. Dan penonton pun mulai merasakan sesuatu yang autentik. Sebuah kisah yang tidak direkayasa, tapi tumbuh dari realitas. Minggu demi minggu, dan tekanan yang terus meningkat. Perjalanan April di Akademi 7 tidak berjalan mudah. Setiap minggu adalah pertaruhan, setiap hasil adalah ujian mental. Namun satu hal yang membuatnya bertahan adalah tujuan yang jelas. Ia tidak bernyanyi demi pujian semata, ia bernyanyi demi keluarga, demi ayah yang menunggu di rumah. Tekanan kompetisi justru menguatkan karakter April. Dari sini terlihat bagaimana pengalaman hidup membentuk daya tahan emosional yang jarang dimiliki peserta lain. Ia tidak runtuh oleh kritik, tidak goyah oleh komentar, karena ia sudah ditempa oleh kenyataan jauh sebelum kamera televisi menyorotnya. Momen penentuan itu akhirnya tiba. Nama April Cirebon dipanggil sebagai salah satu peserta Top 3 Akademi 7. Studio bergemuruh, air mata mengalir. Namun bagi April, momen itu lebih dari sekadar pencapaian karir. Itu adalah bukti bahwa semua malam panjang, semua doa, dan semua pengorbanan tidak sia-sia. Dari pengamen TikTok yang diremehkan, kini ia berdiri sejajar di panggung nasional. Sebuah validasi yang datang bukan karena sensasi, melainkan karena keteguhan. 9. Panggung terbesar bukan di televisi. Di balik sorotan kamera, April tahu satu hal. Panggung terbesarnya bukanlah studio Akademi 7. Panggung itu ada di rumah, di hadapan ayah dan ibunya. Di sanalah setiap lagu bermuara, setiap prestasi bermakna. Keberhasilan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab baru. April tidak lupa dari mana ia berasal, dari mana ia memulai, dan untuk siapa ia berjuang. Kisah April Cirebon adalah pengingat bahwa di balik layar kecil media sosial, bisa tersembunyi perjuangan besar yang jarang terlihat. Ini bukan cerita instan, bukan kisah keberuntungan semalam. Ini adalah tentang seorang anak yang menolak menyerah pada keadaan, yang mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Dari ngamen TikTok demi obat ayah, hingga berdiri sebagai Top 3 Akademi 7, April membuktikan bahwa ketulusan dan keteguhan hati masih memiliki tempat di tengah dunia yang serba cepat. Dan kisah ini akan terus hidup jauh melampaui panggung manapun.